Lukman Republik mempersembahkan informasi akurat, terpercaya, pendidikan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup, dan pemerintahan Kabupaten Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik, Kepala Biro Kabupaten Jember, Media Nasional Innovasi. Pada siang hari ini saya ditemani oleh Bapak Tulus Madiono SPD, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gelora Kabupaten Jember, yang mana Partai Gelora ini merupakan salah satu partai yang mengawali mendeklarasikan Gus Muhammad Fawaid SE MSc sebagai calon Bupati Jember. Dan kalau nggak salah pada waktu itu di Cafe Sensasi, ya, Cafe Sensasi Jalan Tidar. Ya. Assalamualaikum, Mas Tulus Madiono. Manggil Mas Aib Bengketon. Ya, memang masih muda nih. Iya. Sehat-sehat ya. Sehat, Alhamdulillah. Gimana Mas Lukman sehat juga ya? Alhamdulillah sehat juga. Oke. Semoga Mas Lukman selalu sehat. Ya, alhamdulillah. Amin. Dan tidak lupa acara ngobrol santai, ya namanya saja ngobrol santai. Kita ditemani oleh Mamira Cinta. Mamira Cinta. Jadi produknya keripik Mamira Cinta. Mamira Cinta. Jadi, dengan harapan kita di Jember ini nanti Mamira ini menjadi ikon keripik yang membuat semua warga Jember menjadi cinta terhadap keripik Mamira ini. Terutama cinta Kabupaten Jember. Dan tidak lupa juga ditemani juga secangkir kopi. Dan sebelum kita ngobras dulu, Pak. Betul. Kita ngopi. Sebelum ngobras kita ngopi. Alhamdulillah, semua karena cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dulu kan Bapak dikenal sebagai salah satu ketua partai di Kabupaten Jember yang mengawali mendeklarasikan Gus Muhammad Fawaid SE MSc sebagai calon Bupati Jember. Bagaimana perkembangannya sekarang? Alhamdulillah Mas Lukman. Jadi ternyata Gus Fawaid ini memang dicintai oleh masyarakat Jember ya. Ketika kita deklarasikan, responnya juga berturut-turut. Deklarasi itu berturut-turut ada ya. Kemudian respon ketika kita komunikasikan dengan beberapa pihak, ternyata respon terhadap Gus Fawaid itu juga bagus ya. Terus kemudian kita berjumpa dengan Gus Fawaid juga, ternyata orangnya santun gitu Mas. Jadi akhirnya saya pun juga jatuh hati dengan Gus Fawaid ini. Setelah berkali-kali ketemu ya? Betul. Apa sih kelebihannya, Pak? Kelebihan ketika si calon pemimpin di Kabupaten Jember mempunyai latar belakang dari aktivis partai politik. Apa sih keuntungannya, Pak? Jadi memang Mas Lukman, Gus Fawaid ini sosok pemuda yang selama ini saya pandang biasalah. Jadi ketika dulu bannernya ada di mana-mana, gambarnya begini itu saya juga waktu itu melihat masa seperti itu begitu Mas. Ternyata begitu proses itu berjalan dan saya harus bisa ketemu dengan Gus Fawaid, ternyata orangnya lebih sewantun sekali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sosok yang kedua ini memang sosok pemuda yang komplit. Jadi dari sisi pengalaman aktivis, dia juga pernah menjadi aktivis mahasiswa, paham dengan perkembangan pemikiran, dengan perbedaan pendapat. Itu dia sangat paham dan bukan juga pendendam. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Gus Fawaid ini juga ditempa di dalam partai politik. Ya, tentunya di partai politik itu juga ada pembinaan. Ya, pembinaan dia sebagai kader partai, juga dia pembinaan dalam sebagai anggota dewan. Di situ beliau berproses. Nah, karena beliau ada di partai politik, otomatis jalurnya itu ada di daerah, di wilayah, dengan di pusat. Sehingga bagi Gus Fawaid, ketika misalnya nanti itu Gus Fawaid diberikan oleh amanah oleh rakyat Jember untuk menjadi Bupati Jember,
ini beliau ini mudah sekali untuk berkomunikasi di wilayah, dengan gubernur, apalagi dengan Pak Presiden, apalagi nanti Pak Presidennya Pak Prabowo. Nah, Gus Wawait ini sangat akrab sekali dengan Pak Karena Prabowo. kader Gerindra. Betul, karena kader Gerindra. Terus yang kedua, di anggota dewannya juga, di pusat, kemudian di parlemen itu rata-rata dengan Gus Wawait kenal semua. Kemudian tokoh-tokoh nasional, selebritis, Uya Kuya, terus kemudian Raffi Ahmad. Nah, ini nanti orang-orang pusat yang ada di daerah yang jauh di sana, yang punya uang, ini bisa kita ajak bareng-bareng untuk membesarkan Jember ini. Nah, kalau Jember ini besar, yang enak siapa? Maksudnya kan kita. Masyarakat Jember ya. Masyarakat kita ya. Jangan sampai misalnya ada di wilayah kota, misalnya jalannya bagus, alun-alunnya bagus, tapi kita masuk sedikit, kampungnya kumuh. Nah, ini kan sangat bertentangan sekali dengan apa yang kita lihat, apa yang media-media yang digembarkan bahwa di Jember ini infrastrukturnya maju pesat. Tapi ternyata kita masuk sedikit, sudah bantaran sungai begitu, masyarakatnya sudah kumuh, kemudian kehidupannya ya artinya sering banjir, ya kemudian itu kan kurang bagus juga untuk pemerintahan. Sehingga harapan kita ke depan dengan hadirnya Gus Wawait, sosok pemuda ini, apalagi pemuda itu kan terkenal jiwanya begitu, jiwanya yang sakset. Jadi kepingin namanya pemuda itu sesuatu yang excellent ya. Kita kan pernah jadi muda Mas Lukman. Nah, ini harapan kita sama dengan yang disampaikan oleh Pak Joko. Pak Joko walaupun orang sepuh sama dengan saya, beliau akan mendampingi. Backgroundnya birokrat, mantan birokrat. Jadi Pak saya kemarin itu juga awalnya melihat Pak Joko itu orangnya diem. Dalam batin saya, mosok Pak Joko iso, begitu ya. Mosok Pak Joko itu iso tuh. Nah, setelah saya berkomunikasi, ternyata Pak Joko ini secara teknis birokrasinya istimewa. Gitu ya. Jadi istimewa benar. Ya, tidak saya ceritakan nanti ya. Kalau misalnya Mas Lukman kepingin ngobrol santai dengan Pak Joko silahkan. Jadi memang Pak Joko ini memang istimewa dalam birokrasi. Nah, sosok orang sepuh yang seperti inilah yang kita harapkan. Jadi orang sepuh yang mendampingi anak muda untuk berkarir. Iya, jangan sampai kita sudah sepuh, kepengen kita berkarir terus, jangan. Kita harus menyiapkan generasi kita. Sama dengan saya, misalnya Mas Lukman. Saya sebagai ketua partai politik, saya tidak akan jadi ketua partai terus, Mas Lukman. Nanti berikutnya saya kepengen anak-anak muda ini memegang gelora. Jadi partai gelora ini harus diisi oleh anak-anak muda. Jadi saya nggak kepingin di gelora itu menjadi ketua terus. Jadi bila perlu saya akan mencontoh Pak Joko, Pak Wabub, bahwa anak muda ini saatnya tampil. Ya, saya yakin kalau anak muda tampil, anak-anak kita, ya anak-anak kita terutama pemuda-pemuda di Jember ini tampil semua. Kalau pemuda di Jember ini tampil, maka ekonomi itu akan jalan, pembangunan itu juga akan jalan. Tapi kalau orang sepuh yang tampil, masalahnya luar biasa. Anak-anak muda juga bikin masalah. Nah, orang sepuh juga bikin masalah, akhirnya ribet. Ya, makanya tolong Mas Lukman, suara bahwa anak muda ini harus tampil di mana saja pembangunan di pemerintahan Indonesia, di provinsi, di daerah, ini kita dorong bahwa anak muda ini harus tampil. Baik di politik, di pemerintahan, ini harus kita dorong bahwa bupati ke depan ini harus mengakomodasi anak-anak muda itu berada di samping-sampingnya, membantu beliau. Jadi yang sepuh ini cukup di belakangnya saja. Ketika saya mengupload pidato dari Gus Wawait, ya, misalnya waktu di Bangsal-Sari deklarasi Bravo Jember mendukung Gus Wawait, ya, ada pidato Gus Wawait. Kebetulan saya yang meliput, gitu ya, saya meliput. Itu saya upload ke media sosial. Lihat, satu contoh, Gus Wawait dalam hal menangani permasalahan urgen yang ada di Kabupaten Jember, yaitu permasalahan petani, ada di pupuk. Gus Wawait mempunyai ide akan membeli pupuk non subsidi, akan dijual ke masyarakat dengan harga subsidi. Ya. Kemudian ada lagi ide yang menurut masyarakat itu terlalu tinggi, Pak. Suatu contoh untuk mengatasi jalan, mulai dari Rampi Puji sampai ke Jember yang macet. Ada 3 permasalahan yang disampaikan Gus Wawait. Pertama, alternatif pertama adalah pelebaran jalan. Alternatif kedua, membuat yang lewat atas itu, apa namanya itu ya?
lead over apa? Ya, yang lewat atas itu kemudian bawah. Sehingga timbul tanda tanya, APBD Jember itu opo mampu dengan anggaran hanya sekitar 4,2, anggap aja lah 5 triliun lah maksimal 5 triliun. Iya, betul. Opo mampu. Bagaimana responnya Mas Tulus? Iya. Nah, Jadi begini Mas Lukman. Jadi memang inilah kelebihan kader partai. Tentunya dia punya pengalaman ya bagaimana dia harus mencari dana itu. Jadi karena beliau ini punya di pusat ya, akses di pusat ya, di mana secara nasional punya akses, sehingga bagi Gus Wawait mudah saja karena punya akses itu ya. Jadi untuk mewujudkan misalnya Gus Wawait pernah menyampaikan kalau cuma nambal jalan, jadi menambali jalan itu tugasnya kepala desa, Mas. Berarti saya melihat, berarti Gus Wawait ini visioner ini, saya melihat begitu. Kalau seorang bupati itu kapasitasnya itu bukan nambali jalan, tapi melebarkan jalan. Karena melebarkan jalan inilah yang butuh negosiasi dengan pemilik tanah itu, gitu ya. Harus membelongi begitu seperti itu dengan nilai keuangan kompensasi itu. Tapi kalau cuma nambali jalan, itu kepala desa saja bisa. Nah, dari situ saya menangkap, ini pemuda ini visioner, sehingga kalau cuman mencari pendanaan seperti itu ya bagi seorang Gus Wawait ya tidak sulit. Ya, contohnya ya kita lihat Gus Wawait, saya kan juga di partai politik, untuk mencari satu suara saja sulit, Mas Lukman. Gus Wawait ini pemilihnya ada 239.141 orang. Nah, ini kalau tidak diopeni, Mas Lukman, konstituennya Gus Wawait ini, kalau tidak diopeni, beliau tidak punya kepedulian terhadap konstituennya, jelasnya tidak akan bertambah dia. Nah, ini malah bertambah terus. Nah, itu dana artinya anggota dewan itu memang ada dana untuk ngopeni di situ. Jadi jangan dikaitkan apa yang telah diperbuat oleh Wawait. Ya, jangan tanya seperti itu. Ya tentunya Gus Wawait itu sudah bisa ngopeni konstituennya. Beda nanti kalau misalnya Gus Wawait jadi bupati, yang diopen itu seluruh warga Jember, tidak boleh melihat ini dari Laskar Sholawat saja yang harus saya openi, tidak boleh seperti itu. Jadi sama dengan bupati yang sebelumnya, bahwa bupati ini menjadi Bapak Wong Jember. Jadi nanti ketika Gus Wawait itu menjadi bupati, ya harus memikirkan semuanya itu. Ya. Jadi yang disampaikan Mas Lukman tadi, bahwa karena Gus Wawait itu menjadi kader partai, aksesnya itu sampai pusat untuk memikir pelebaran jalan, pengembangan kota Jember ke depan, itu saya pikir Gus Wawait sudah punya cara. Apalagi presidennya Prabowo. Betul. Jadi Gus Wawait juga tidak gampang ngomong kan, misalnya ini seperti enggak. Buktinya apa? Ya kalau saya lihat, karena saya sebagai kader partai, saya lihat Laskar Sholawatnya bisa hidup, konstituennya Gus Wawait tidak kecewa, tapi malah bertambah. Ini menunjukkan Gus Wawait memang orang yang punya kepedulian. Nah, ini coba kita formulasi anak muda ini kita ambil untuk kita berikan kesempatan memimpin Jember, Kabupaten Jember, sehingga kita kepingin Jember ini tidak tertinggal, Mas Lukman. Ya, Jember ini banyak universitasnya, banyak perguruan tingginya, ya bahkan perguruan tinggi terbesar di Tapel Kuda kan. Masa kita kalah dengan Banyuwangi, masa kita kalah dengan Lumajang. Ya, jadi Jember ini harus memimpin. Ya, saya sering mengatakan bahwa Jember ini harus kembali menjadi kota besar kota besar ketiga Jawa Timur. Jadi setelah Surabaya, Malang, Jember ini harus. Nah, sosok Gus Wawait ini ideal sekali, ya karena masih muda, begitu Mas Lukman. Ya, sebelum kita melanjutkan ngobrol santai, karena ada topik yang menarik lagi, terutama permasalahan bandara yang kemudian masalah pendidikan. Kita bicarakan setelah kita ngopi dulu, Pak. Ya, Dan ini ngambil, monggo. Dulu. Siap. Alhamdulillah, kita ngopi dulu. Monggo, Pak, ngopi dulu. Alhamdulillah. Jember merupakan kota terbesar nomor 3 setelah Surabaya, Malang, baru Kabupaten Jember, dan juga kota pendidikan di mana universitas di Kabupaten Jember yang terkenal. Kalau tidak salah ada 7 berapa ya itu. Dan yang kuliah di Jember dari luar kabupaten, bahkan dari luar provinsi yang di UNED. Bahkan di Jember ini sebagai kota tembakau,
banyak wisatawan datang, Iya, betul. para pengusaha-pengusaha berkunjung ke Jember. Cuman sayangnya Bapak ya, sayangnya tamu wisatawan kalau mau ke Jember masih ke Bandara Belimbing Sari, Betul. Kabupaten Banyuwangi, kota terdekat Kabupaten Jember. Dan setelah saya sempat ngobrol dengan Kepala Dinas Perhubungan, hanya satu masalah di Jember ini. Mulai Bupati awal yang merintis adanya bandara, Bupati Samsul Hadi, Pak Jalal, Faidah, dan yang sekarang tidak pernah berhasil untuk membebaskan tanah yang disewa oleh bandara. Karena itu lahan milik PTP. PTP. Kan itu ya? Betul, betul, betul. Nah, harapannya Pak ya, kalau kepingin Bandara Noto Hadinegoro Kabupaten Jember seperti Belimbing Sari adalah pembebasan tanah. Iya. Dan tidak ada bupati yang berhasil, sampai Bupati Hendi pun tidak mampu. Iya. Apakah Bapak optimis? Optimis Gus Fawait bisa membebaskan tanah, membeli tanah itu? Iya. Jadi kalau saya Mas Lukman, karena Gus Fawait itu di kader politik, jadi semuanya itu pasti tidak bisa lepas dari politik. Ya. Demi kalau memang itu untuk kemanfaatan masyarakat banyak, kemanfaatan Jember, kenapa tidak? Kenapa tidak? Ya, kenapa tidak? Pasti bisa. Dan itu nanti ketika di Jakarta mempresentasikan, pasti kan tidak moro-moro diminta dikasih, tidak. Pasti harus dipresentasikan kemanfaatannya apa, bisa enggak begitu. Jadi sebenarnya pemerintah pusat itu ya tidak mempersulit sih, tapi ketika nanti di KI ternyata tidak bisa memanfaatkan. Nah, saya sangat optimis ya dengan Gus Fawait bahwa bandara nanti akan dikelola dengan baik ya. Terus yang kedua, Jember ini seperti tadi bahwa Jember ini menjadi kota ketiga setelah Surabaya, Malang, Jember. Nah, harapan kita nanti Jember ini bukan untuk sebagai lewatan saja, Mas Lukman. Banyuwangi sudah turis itu bisa nginep di sana, sudah ini karena ada homestay pesawat terbang ada di sana juga sering lalu lalang, kemudian pelabuhan juga ada di sana. Jember ini potensinya. Ini memang harus diberikan oleh sosok pemuda. Jadi kalau sosok pemuda dengan dia memang pemuda itu orang yang pemikirannya visioner, terus yang kedua jaringannya banyak, terus yang ketiga itu memang fisiknya kuat, Mas Lukman. Fisik ini penting. Jadi selain dia masih muda, satset, pengalamannya bagus, kemudian jaringannya artinya rekanannya banyak karena orang politik, ya sehingga memudahkan untuk komunikasi itu. Kalau memang itu diprogramkan oleh Gus Fawait ya bahwa Bandara Jember itu nanti akan dibesarkan, ya pasti dia akan menangani juga. Ya, menjadi program begitu. Kuncinya pembebasan tanah. Ya, jadi saya yakin ketika nanti itu terjadi Gus Fawait jadi bupati, pasti akan diarahkan ke sana. Paling enggak akan kita lihat 5 tahun itu paling enggak sudah rame ya sama dengan Belimbing Sari. Ya tidak bisa kita bandingkan dengan Surabaya, tidak bisa. Tapi paling enggak kabupaten terdekat ada pesawat yang dari Jember ke Bali, Jember ke Jakarta. Ini kan orang-orang bisnis itu kan sudah bisa cepat. Kemudian turis-turis kita kembangkan. Oh, di sana itu loh, selain Bali ada yang Jember. Misalnya tempat-tempat wisata. Ini juga lebih bagus juga di Jember ini sebenarnya potensinya. Iya, potensi Jember sangat bagus sekali baik itu wisata, kemudian tempat untuk berinvestasi, apalagi Jember kota tembakau, kota JFC, kota karnaval. JFC sudah terkenal seluruh dunia, ya. Cuman sayangnya ketika mereka datang, mereka bukan langsung ke Jember, tapi transit dulu pesawatnya, gitu. Dan kadang kita merasa malu lah, Pak, kalau di media sosial, ketika ditanya, Pak, masa Susi Air hanya Sumenep, Jember Sumenep 3 hari gitu ya. Dulu 2 hari Pak, sekarang ditambah lagi 1 hari. Kapal perintis Susi Air itu gitu. Kapan Jember Jakarta Pak? Kapan Jember Bali Pak? Jadi begini Mas Lukman, sama dengan ketika kalau saya lihat sosok muda yang tetangga sebelah itu Bupati Banyuwangi Aswar Anas itu. Pada awalnya banyak yang tidak yakin bahwa Banyuwangi itu akan bisa seperti itu. Tapi ketika Aswar Anas jadi bupati dan memang dia berasal dari orang partai politik yang punya jaringan sampai ke pusat, ya mudah saja untuk membuat jalannya seperti itu. Jalannya bukan cuman
di aspal ini aja ditambal sulam, bukan, tapi dibesarkan Mas Lukman. Itulah yang namanya pelebaran jalan. Jadi memang jalannya dibikin lempang begitu. Terus yang kedua, Blimbing Sari. Kalau saya dulu pernah di Banyuwangi, Blimbing Sari itu ya areanya Rogo Jampi ke mana itu, ke kanan itu. Ya tidak sebesar Jember lah sebenarnya. Tidak seperti Jember lah kalau potensinya. Nah, itu aja bisa maju karena yang nangani apa? Yang nangani adalah anak muda yang pas, sosok yang pas. Ya. Nah, Jember ini beberapa kali belum pas. Ya harapan kita Gus Wawait ini pas karena sosoknya memang kader partai dan memang mungkin syaratnya supaya daerah bisa maju itu memang diantaranya harus kepala daerah itu kader partai begitu ya. Ya sebenarnya bukan kita mengunggul-unggulkan partai itu bukan, tapi memang jaringan tadi Mas Lukman. Jadi yang jadi presiden itu juga dari partai politik, yang jadi gubernur juga partai politik, yang jadi presiden juga partai politik. Karena apa? Memang di Indonesia itu menganut sistem demokrasi. Nah, demokrasi ini memang mengakomodasi partai politik yang menjalankan itu semua. Nah, sekarang pindah lagi ke topik permasalahan pendidikan, Bapak ya. Nah, ini lagi-lagi kita bahas masalah apa yang berkembang di media sosial. Kita bahas apa yang berkembang di media sosial, Pak ya. Di media sosial ramai dibicarakan bahwasanya program Gus Wawait Jos Joko Susanto ini dalam hal bidang pendidikan dianggap menjiplak programnya Bu Faida. Jadi tidak punya ide, dikatakan tidak punya ide. Mosok calon bupati tidak punya ide, jiplak programnya Faida begitu ya. Terutama dalam hal bagaimana meningkatkan kualitas SDM, terutama masyarakat miskin, masyarakat petani, anak buruh yang tidak bisa kuliah. Bisa kuliah dengan adanya program beasiswa seperti yang dicetuskan oleh Bu Faida, yaitu pemberian UKT sesuai dengan besaran UKT. Itu akan dibayarkan oleh pemerintah Pemkab Jember. Demikian juga akan ada biaya hidup, sehingga orang tua gak bingung, nggak nambeli, gak bingung. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terhadap apa yang dibicarakan oleh media sosial para netizen ini, Pak? Netizen ya dianggap Bapak tidak mempunyai ide, Pak. Mencipta program Faida masalah pendidikan. Jadi memang bukan menjiplak, mengakomodasi. Jadi sesuatu yang baik ini memang harus didukung. Jadi, dan ditingkatkan lagi jumlahnya. Jadi Gus Wawait itu paham dengan Bu Faida. Jadi Bu Faida itu memang orang yang hebat, sehingga apa? Terus nggak usah dilihat, sudah programnya Bu Faida itu pasti baik. Karena apa? Bu Faida pernah melakukan itu. Cuma nanti memang Mas Lukman yang perlu kita tambahi lagi, ya mungkin berikan kepada Gus Wawait bahwa mahasiswa yang kuliah ini nanti disesuaikan dengan lapangan pekerjaan. Jadi bukan berarti pokoknya kuliah, jangan khawatir nanti setelah kuliah juga nganggur. Jadi kalau bisa kita berikan masukan ke Gus Wawait, Gus, ini programnya jenengan bagus lah, cuman ini harus disesuaikan dengan lapangan pekerjaan sehingga rakyat kita, ya, adik-adik kita yang sudah kuliah ini langsung terserap dengan lapangan pekerjaan. Jadi sesuai. Jadi artinya terjadi link and match. Ya, betul. Ya. Maksudnya seperti itu. Itu harus kita dorong. Jadi bukan cuman dikuliahkan selesai lepas, jangan. Kita masuki lagi, Gus. Ini harus kita sesuaikan dengan lapangan pekerjaan. Sehingga apa? Ya memang nanti pemuda itu harus berdaya semua, Mas Lukman. Tidak boleh ya pemuda itu nganggur setelah kuliah malah bingung, jangan. Ya, jadi kita arahkan, Gus, ini setelah pemuda-pemuda ini sudah kuliah semua, programnya Bu Faida ini kita akomodasi. Ini bukan kita menjiplak, bukan. Ya namanya orang besar seperti Bu Faida itu juga lebih seneng ide-idenya yang ini dipakai oleh bupati itu seneng. Tidak baik. Dan ini disampaikan langsung oleh Gus Wawait. Beliau sangat mengapresiasi Bu Faida, program pendidikan yang dijalankan oleh Bu Faida, sangat mengapresiasi. Diakui dengan Gus Wawait pidato di hadapan di hadapan masa itu. Bahwasanya program Bu Faida itu bagus dan akan kita
lanjutkan gitu ya. Ya memang Bu Faida kan pernah jadi bupati. Jadi ya kita melihat loh, memang seneng. Jadi saya tanyakan ke orang tua yang dulu dapat beasiswa, anaknya dapat beasiswa itu memang tidak bisa lepas dari Bu Faida. Jadi memang Bu Faida itu memang anak saya bisa kuliah karena Bu Faida. Programnya Bu Faida itu begitu. Jadi memang sesuatu yang baik ini harus kita tiru, harus kita ambil. Why not? Kenapa tidak? Iya, kenapa tidak? Ya, jadi bukan saya katakan bukan menjiplak. Kalau menjiplak itu kalau misalnya punya hak cipta, Mas Lukman. Kalau tidak punya hak cipta, ya kan bukan menjiplak. Kecuali kalau misalnya bikin lagu, terus saya menirukan ya, dengan yang lain itu menjiplak. Itu mengakomodir. Ya, kalau program ini namanya mengakomodir. Karena tidak ada hak cipta maksudnya. Ya, saya kira ngobrol-ngobrol santai kita cukup ya. Iya, cukup. Saya kira ini cukup panjang lebar, jadi masyarakat tahu apa sih, siapa sih Said, kan itu ya. Siap. Dan siapa sih Pak Joko gitu. Dan ini merupakan pasangan yang serasi antara perpaduan politisi dengan birokrasi. Birokrat ya. Politisi dengan birokrat, yang muda dengan yang sepuh. Jadi yang muda harus bergerak, yang sepuh mendampingi. Oke. Matur nuwun sematanya Pak. Matur suwun masuk. Kita lanjutkan nanti kalau ketemu lagi di mana. Siap, matur suwun. Semoga Mas Lukman selalu sehat, sukses selalu Mas Lukman. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.